Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darmawansah, semester 4A, Prodi Teknik Informatika, kampus STMIK Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon, Anjan, Lombok Timur. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pembimbing, yakni yang terhormat Bapak Zainul Arifin MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul Contoh Etika Profesi di Bidang Teknologi. Oke, tanpa mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama, kita pengertian etika profesi dulu. Pengertian etika profesi. Etika profesi atau profesional etik adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Ini pernah kita bahas kemarin di video saya tugas saya yang duluan begitu. Selanjutnya yaitu dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya, atau user dapat menjamin keamanan atau security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya seperti gangguan hacker dan cracker dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas kode etik profesi di bidang IT. Kode etik merupakan peraturan pedoman dalam sebuah pekerjaan untuk menjaga profesionalisme suatu pekerjaan. Beberapa kode etik dalam IT diantaranya, yang pertama, kode etik pengguna internet. Yang pertama, kode etik pengguna internet yaitu tidak mempublikasikan informasi yang isinya menyindir orang lain atau kelompok, atau tidak membuat kegaduhan dengan seperti posting-postingan di internet begitu. Selanjutnya, pengguna internet tidak mempublikasi informasi yang berkaitan dengan pornografi. Ya, tentu hal ini sangat dilarang di negara kita, makanya di blok lah. Namun ada saja oknum yang nakal lah begitu. Selanjutnya, tidak mempublikasi informasi yang isinya perintah untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya seorang pengguna internet tidak mempublikasi informasi yang biasanya membuat melawan hukum gitu. Selanjutnya, etika pengguna internet tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi pada anak-anak di bawah umur, seperti kekerasan terhadap anak begitu. Selanjutnya, pengguna internet tidak menggunakan atau mempublikasi atau bertukar informasi mengenai kegiatan hacking dan sejenisnya, yaitu tidak mempublikasi bagaimana cara membuat hacking, karena saat ini kebanyakan orang-orang yang seperti sudah kita lihat di berita, kebanyakan orang-orang yang pernah menghack suatu perusahaan itu belajar hacking dari internet tersebut, yaitu dengan cara otodidak begitu. Selanjutnya, etika pengguna internet menghormati etika yang berlaku di masyarakat internet umum. Maksudnya mematuhi bagaimana cara internet yang baik dan menjauhi bagaimana cara internet yang tidak baik begitu. Dan yang terakhir, etika pengguna internet tidak menyebarkan berita palsu atau hoax. Ini
adalah yang sering kita jumpai pada saat-saat ini, yaitu banyak sekali penyebaran berita palsu atau hoax di media sosial begitu. Selanjutnya, kode etik programmer. Kode etik programmer tidak boleh menjiplak atau membajak program programmer lain tanpa seizin dari programmer tersebut. Nomor 2, tidak boleh membuat malware atau virus lah begitu. Selanjutnya, tidak boleh menyebarkan informasi perusahaan jika kalian bekerja di suatu perusahaan lah, karena bisa saja ada rahasia lah dia di perusahaan tersebut. Selanjutnya, kode etik programmer tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain begitu. Selanjutnya, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari pihak yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kode etik seorang profesional IT. Seorang IT tidak membuat program yang asal-asalan, harus membuat program yang dapat menjamin keamanannya. Maksudnya tidak membuat program yang asal-asalan, karena bisa saja di dalam program tersebut ada virus begitu, sehingga bisa merusak device-nya orang lain yang menginstal program tersebut. Lanjut pembahasannya, yaitu contoh-contoh pelanggaran kode etik di bidang IT. Yang pertama, kejahatan komputer, yaitu kejahatan yang ditimbulkan karena pengguna komputer secara ilegal, seperti melumpuhkan pelayanan sebuah sistem komputer, penyebaran spam, carding, dan lain-lain. Selanjutnya, pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Pelanggaran haki contohnya pembajakan program, penjualan program ilegal, dan penggunaan secara ilegal. Artinya pelanggaran haki ini adalah jangan sampai kita yang sebagai seorang yang pengguna teknologi informasi tidak membajak program orang lain atau video orang lain begitu, terus mengatasnamakan diri kita sendiri, karena orang udah capek-capek buat orang, terus kita yang ambil begitu. Itu yang dimaksud dengan pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, pembahasan contoh etika profesi dalam bidang teknologi informasi. Ini adalah intinya, yaitu saya mengambil dari contoh penjualan online. Transaksi di pasar online harus mempunyai peraturan yang harus ditaati pemakainya dalam dunia maya. Semua user atau pemakai yang menjalankan bisnis dan memakai fasilitas IT dengan penuh tanggung jawab atas apa yang dilakukannya di dunia IT. Dengan demikian kita dapat menikmati kecanggihan dunia IT dengan aman. Maksudnya seorang yang bergelut di bidang pasar online harus mempunyai peraturan tersendiri agar tidak ada kerugian di masing-masing begitu, dan mentaati peraturan-peraturan dalam menjalankan pasar online begitu. Jika suatu perusahaan penjualan online tidak memenuhi etika profesi, maka akan ada banyak masalah yang akan terjadi dan dapat merugikan baik bagi penjual ataupun pelanggannya. Misalkan seperti penipuan penjualan di mana informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi barang yang dijual, atau penipuan dalam transaksi seperti pelanggan sudah membayar sejumlah harga yang diberikan penjual, namun pihak penjual tidak mengirim barang yang merupakan hak dari pembeli. Nah, ini adalah masalah yang sering sekali kita temukan pada saat ini, di mana orang menjual barang dengan bentuk seperti di postingan, namun saat sudah nyampe beda jauh dari yang diposting begitu. Dan yang selanjutnya, pelanggaran yang sering kita jumpai pada penjualan online itu sudah adanya transfer kepada si penjual, namun si penjual tidak melakukan pengiriman terhadap si pembeli. Itu adalah contoh daripada etika profesi dalam bidang teknologi informasi. Nah,